Tujuan kita hanya satu, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan punya keinginan untuk melakukan perubahan yang ada di Sulawesi Utara. Kami punya keinginan dengan tema bangun Sulawesi Utara menjadi corong NKRI di bibir Pasifik. Subtema optimalisasi dan alokasi dana untuk Sulawesi Utara guna proses percepatan revitalisasi kawasan perdagangan menuju perlakuan kawasan Indonesia khusus, dikenal dengan istilah KIK. Ada 7 program konkret yang kami inginkan, yaitu pertama, bahas pertahanan keamanan Sulawesi Utara, agrobisnis, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan dan kelautan, serta sarana infrastruktur. Kenapa sarana infrastruktur itu penting? Di dalam sebuah negara asing yang mau menanam modalnya di sebuah negara, yang paling pertama mereka meminta sarana infrastruktur itu memenuhi syarat. Nah, ini yang perlu kami selaku organisasi ingin kedepankan, bahwa ke depan Sulawesi Utara sudah saatnya bergeliat meminta seorang pemimpin harus betul-betul dapat bekerja sama dengan semua elemen yang ingin untuk melakukan sebuah perubahan. Semangat otonomisasi daerah perlu diketahui, keberhasilan pemerintah daerah adalah keberhasilan pusat. Kegagalan pemerintah daerah adalah kegagalan pusat. Nah, otonomisasi ini saya anggap gagal. Saya jujur, saya sudah pernah membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara asing, yaitu Filipina, dengan saudara Mr. Muyot, yang sudah ditandatangani kesepakatan kurang lebih 500 unit pambut, tapi bertahap. Dan saya mendapat rekomendasi langsung dari gubernur. Tetapi begitu perintah gubernur harus konsultasi dengan pemerintah daerah, minta restu dari pemerintah daerah, saya ditolak oleh pemerintah daerah karena mengacu PP 141 berbicara kewenangan. Nah, di situ 10 gross ton ke bawah adalah kewenangan pemerintah daerah, 10 gross ton sampai 30 adalah kewenangan provinsi, 30 seterusnya adalah kewenangan pusat. Nah, pengusaha yang mempergunakan izin pusat melakukan operasi tanpa mengenal batas dari 0 sampai sekian mil itu dibabat. Nah, kami daerah untuk apa? Nah, justru kayak ini harus jelas. Yang salah siapa dengan semangat otonomisasi daerah? Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat? Makanya saya katakan tadi, kegagalan dengan semangat otonomisasi daerah, yaitu daerah tidak siap mereka menerima birokrasi yang betul-betul sebenarnya peluang untuk daerah melakukan aktivitas kerjasama. Maka LP3 Sulut akan memberikan 23 solusi jalan keluarnya. Ada 2 persoalan daerah yang paling krusial, yaitu KKN dan minimnya pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah tidak mampu memberdayakan ekonomi untuk kepentingan rakyat yang ada di daerah. Ada 23 solusi yang perlu harus diketahui oleh kita semua. Tingkatkan sumber daya manusia daerah, kaji potensi kekayaan alam secara ilmiah, datangkan investasi asing dan lokal, pangkas birokrasi, amankan stabilitas keamanan baik di dalam maupun luar daerah, supremasi hukum ditegakkan, berantas KKN sampai ke akar-akarnya, siapkan sarana infrastruktur sesuai dengan kondisi alam yang ada di daerah, serta sistem skala prioritas dalam pengambilan keputusan yang ada di daerah, kedepankan kearifan lokal untuk menopang aspek pembangunan daerah, angkat komoditas andalan daerah ke mancanegara, sektor pariwisata, perikanan, kelautan, pendidikan, kesehatan, buka sekolah keterampilan, buka hubungan bilateral kerjasama antara mancanegara, pengiriman tenaga skill, pembantu rumah tangga, serta perawat-perawat, berdayakan potensi kekayaan alam berdasarkan geografi daerah Sulawesi Utara, benahi regulasi bisa tercipta iklim investasi yang sehat di Sulawesi Utara. Saya berupaya untuk menyewakan kantor sekretariat LP3 Sulut di Jakarta dalam rangka lobi anggaran pusat dibawa ke daerah bekerja sama dengan anggota DPR RI maupun anggota DPD. Ciptakan lapangan kerja untuk mengangkat daya beli masyarakat Sulawesi Utara. Persiapkan kaderisasi anak daerah jadi pemimpin bukan jadi yongos.
kedepankan tata kelola pemerintahan yang jujur, profesional, transparansi, keterbukaan, serta akuntabilitas. Itu yang kami inginkan ke depan oleh LP3 Sulut. Makanya saya mengajak kepada semua elemen yang ada di Sulawesi Utara. Mari kita menyatukan persepsi untuk membangun Sulawesi Utara dengan momen pemindahan pemerintahan yang ada di Kalimantan Timur merupakan pusat pemerintahan. Itu adalah momen untuk Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang kawasan Indonesia bagian timur. Dengan adanya Sulawesi Utara merupakan bibir Pasifik, sudah saatnya kita berbenah diri untuk melakukan sebuah gerakan moral untuk bekerja sama di negara-negara yang ada di perbatasan kita termasuk Filipina.